Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam satu pesta. Pesta itu adalah satu pertemuan yang menggembirakan, yang menyenangkan, ya, mengadakan satu ucapan syukur, mengucapkan sesuatu yang bersifat berterima kasih. Jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan masih bisa dijumpai, Tuhan masih melawat kita, Tuhan masih mau mendengarkan kita. Bagi saya itu pesta, saudara, ya. Sesuatu yang layak harus kita syukuri dan kita rayakan, ya. Pesta itu adalah perayaan. Meskipun Anda hanya berjumpa dengan saya dan saya tidak melihat Anda yang hanya melihat saya, ada berapa puluh, berapa ratus orang, saya tidak tahu dan mungkin saya tidak menghitungnya. Tetapi ada satu hal yang menjadi urusan saya adalah ketika saya menyampaikan sesuatu yang sifatnya dari Tuhan, maka saudara harus menerimanya juga sebagai sesuatu yang datangnya dari Tuhan dan perlu dirayakan, saudara. Dan pada malam hari ini kita sedang merayakan sesuatu bahwa Tuhan masih melawat kita, ya. Sama seperti pada saat Natal yang pertama, pada saat kunjungan Tuhan di awal-awal dari perjanjian baru, ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, kan, kita bisa melihat bahwa sesuatu yang mungkin mengagetkan bagi Maria, tetapi sekaligus sesuatu yang menyenangkan, ya. Ada unsur greget di situ, ada unsur surprise di situ, ada unsur bingung, ya, ada unsur senang gitu, ada unsur tidak menyangka gitu, ya. Dan saya sedang berpikir bahwa kalau Tuhan juga menyapa kita, kalau Tuhan juga mengunjungi kita, ini bicara tentang sesuatu yang menyenangkan, saudara, ya. Oleh sebab itu di dalam kata-kata saya minggu-minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, Anda boleh cek and recheck. Seringkali saya bilang tidak ada salahnya juga untuk membaca Alkitab, membaca kitab suci, ya. Kenapa? Di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan mengunjungi kita, saudara. Tuhan mau, ya, datang kepada kita. Meskipun kita bilang ini kan hanya huruf-huruf, iya, huruf-huruf. Hari-hari ini banyak orang yang hidupnya mau praktis saja gitu, ya. Segala sesuatunya cepat, segala sesuatunya gampang, segala sesuatunya nggak ribet, segala sesuatunya singkat, ya. Tetapi hasilnya adalah menguntungkan, hasilnya adalah baik, hasilnya membuat kita senang, gitu, ya. Dan Tuhan sudah menawarkan beberapa kali di dalam kebenaran firman-Nya, bahkan di dalam kehidupan kita yang mungkin kita sudah jalani puluhan tahun, kita bisa melihat ada beberapa kali atau banyak kali Tuhan mengunjungi kita, mengunjungi dalam bentuk firman-Nya, ya. Tapi kalau saya dan Anda juga tidak merasakan kunjungan Tuhan, maka kunjungan Tuhan berikutnya bisa dalam bentuk satu nasihat atau teguran. Kalau saya dan Anda juga tidak mau menerimanya, nanti kunjungan berikutnya dalam bentuk satu peristiwa, saudara, ya. Dan biasanya peristiwa itu adalah sesuatu yang nggak enak, tetapi bagi Tuhan cocok buat kita. Jadi sekarang kita bisa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan katakan itu cocok buat kita, sama seperti obat yang tidak menyenangkan bagi kita, tetapi kata dokter itu cocok untuk penyakitmu. Nah, hari ini kita bisa melihat mungkin ada beberapa penyakit yang harus atau segera untuk bukan hanya didiagnosa, tetapi diobati, saudara, ya. Kata pengobatan ini berbeda dengan kata penyembuhan. Karena pengobatan itu memang yang bisa dilakukan oleh tim medis atau dokter.
Tetapi bicara tentang kata sembuh atau kesembuhan, itu hanya datangnya dari Tuhan, saudara, ya. To cure and to heal, ya. Kalau bicara tentang diobati, ya, itu nanti tergantung dari daya tahan tubuh, besar atau kecilnya itu penyakit, atau paten atau berkhasiat daripada obat itu, cocok atau tidak, itu akan dilihat lagi. Tapi sembuh atau kesembuhan ini bicara tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang katanya melebihi daripada pengobatan, saudara. Karena pengobatan unsur dasarnya adalah mencegah penyakit itu bertambah atau menghentikan penyakit itu sehingga masuk di dalam satu fase, yaitu sembuh, ya. Dan kesembuhan itu ada di tangan Tuhan. Jadi saya mau katakan buat saudara, kenapa saya katakan seperti ini? Karena ke depan kita juga akan mengalami masa-masa yang tidak enak. Saya harus jujur mengatakan itu. Kemarin saya katakan jangan terlalu berlebihan untuk belanja, ya, untuk segala sesuatu, kecuali untuk yang penting, yang main, gitu ya, yang yang terutama, bahkan yang menjadi primer dalam kehidupan kita. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat bukan hanya kita sendiri, bukan hanya mungkin teman-teman dan sahabat, tapi sekarang sudah masuk di dalam satu imbauan pemerintah. Dan bukan hanya pemerintah Indonesia saja, kita sudah masuk juga di dalam himbauan dan juga pengalaman dari negara-negara yang hari ini sudah masuk di dalam krisis itu. Nah, apa hubungannya krisis itu dengan kehidupan kita? Tadi saya katakan ada hubungannya. Hubungannya adalah Anda bisa melihat berapa kali Tuhan datang di dalam kehidupan manusia. Berapa kali pula Dia mencoba sedemikian rupa, baik melalui nabi-nabinya, baik melalui hamba-hambanya. Bahkan terakhir kali Dia lakukan melalui pengorbanan dirinya sendiri. Nah, kita bisa melihat, saya tidak mengatakan habis kesabaran Tuhan, tapi Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah kehilangan jati diri, bahkan kehilangan kehilangan akal untuk menyelamatkan kita, tidak. Sehingga pada akhirnya Dia menempuh satu jalan yang tidak diprediksi oleh manusia, bahkan tidak diprediksi oleh iblis sekalipun. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa jalan Tuhan sampai hari ini menjadi sesuatu yang kontroversial, ya, kontroversial bagi manusia pada umumnya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Anda dan saya menerima janji dan perkataan Tuhan itu tidak dengan hati yang terbelah, tetapi dengan hati yang penuh, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan satu hati, ya. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang demikian, pekerjaan Tuhan itu bisa diejawantahkan, ya. Saya mengatakan seperti ini sebagai satu kesembuhan bagi kita, ya. Obat, tetapi obatnya adalah yang datangnya dari Tuhan, ya. Coba kita melihat satu ayat yang terkenal, yaitu dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37, ya. Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-37. Alkitab katakan dengan sederhana, for with God nothing shall be impossible, ya. For with God, ya, nothing shall be impossible, ya. For with God, ya, with God. Jadi kita melihat di sini, as long as with God, selama dengan Tuhan. Nah ini, sekali lagi, selama dengan Tuhan, maka penyakit, krisis, resesi, depresi, ekonomi, apapun, keuangan, finansial yang
mungkin melanda kita, segera, sedang, atau sudah melanda kita, as long as, selama you and me, saya dan Anda, with God, bersama dengan Tuhan. Jangan tunda satu ajakan atau boleh dikatakan satu challenge kepada kita with God. Dan kalau kita melihat satu persoalan, atau kalau kita melihat satu statement, atau kita melihat satu perkataan, satu penjelasan, seringkali saya katakan begini. Yang pertama adalah siapa yang mengatakannya dan siapa yang menerimanya. Halo? Siapa yang mengatakannya, siapa yang menerimanya. Saya ambil contoh yang sederhana, Bosda. Satu hari katakanlah saya bertanya, katakanlah ada ada komoditas yang sekarang sedang dibicarakan, emas lah, katakanlah emas. Saya punya emas, ya. Saya punya emas, terus saya ingin menjual karena saya tahu harganya sedang tinggi. Terus saya mendatangi pedagang emas, ya, orang yang bisa membeli emas saya, karena posisi saya sekarang adalah menjual atau penjual, sedangkan dia posisinya adalah pembeli. Nah, terus saya katakan demikian, kok, atau mas, atau om, atau pak, atau brother, emas sekarang lagi turun atau naik, ya? Maka saya yakin dan percaya orang itu akan berkata, ya, semua orang tahu bahwa emas itu lagi naik, tapi dia berusaha sedemikian rupa untuk membungkus jawaban dari dia dengan kata-kata seolah-olah naiknya tidak signifikan. Ya, naik tapi gitu. Itu kan emas murni, emas mungkin antam gitu, atau emas 24 karat ya, sedangkan kamu kan atau Anda sedang mau jual, ada aja emas perhiasan. Atau mungkin kalau saya jual juga emas yang murni, dia akan berkata, iya, kalau ke antam memang harganya segini, tapi kan dipotong. Kalau saya juga lebih dipotong lagi. Dia akan berusaha sedemikian rupa mengatakan, kalau Anda punya perhiasan, Anda mau jual, berapa ya kok sekarang? Iya nih, lagi gitu. Pokoknya kecenderungannya turun aja tuh harga. Sedangkan bagi penjual seperti saya, kecenderungannya adalah maunya setinggi-tingginya. Iya dong. Bukannya naik kok. Kemarin tadi malam saya dengar naik, melonjak. Iya, kan itu di luar negeri. Belum tuh imbasnya ke sini gitu. Padahal kita tahu bersama bahwa takarannya atau harganya bisa menjadi cepat sama. Jadi yang saya mau bagikan buat Anda, tergantung siapa yang bicara, tergantung siapa yang bertanya, dan tergantung siapa yang menjawab. Kalau kita melihat ini, kita diwakili oleh seorang gereja Tuhan yang bernama Maria, dan mengatakan begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi gitu loh. Kok ada sesuatu yang kadang memberatkan kita? Bagaimana mungkin bisa terjadi terus saya bisa ditolong, bahkan keluar dari apa ya, dari permasalahan atau problematika, bahkan jadi pemenang, bahkan rencana itu menjadi hebat, terus saya unggul dan saya tidak apa-apa, sedangkan orang lain jadi apa-apa begitu, jadi terbengkalai, jadi jatuh. Akhirnya malaikat Tuhan itu bilang, dia buat satu statement demi statement, dan kita tahu bahwa malaikat itu represented God, mewakili Tuhan, sehingga akhirnya yang bertanya adalah gereja Tuhan. Nah, kalau saya dan Anda juga seperti Maria, memang kita adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Nggak bisa bikin apa-apa, Pak, Bu. Nggak bisa. COVID-19 aja nggak bisa bikin apa-apa.
Bahkan sekarang dengar terjadi peningkatan kembali gitu. Bahkan ada suara-suara yang mengatakan, aduh, ini jadi lebih gawat gitu. Nah kita dengar juga, tapi yang ngomong siapa kan juga tetap manusia. Itu harus diabaikan Pak Pendeta? Enggak juga, didengarkan. Tapi kan kita punya 3 kategori kuping. Ada namanya kuping tipis, ya, terus kuping lebar, kan ada istilah. Terus ada masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, gitu. Jadi apa yang mau kita pakai? Kalau kita pakai kuping tipis, maka segala sesuatu apa ya, langsung ya. Yang datangnya itu takut, cemas, ya, nggak berani. Aduh, nggak berani dah. Aduh, boro-boro ke gereja. Kadang-kadang untuk buka firman aja nggak berani. Apa urusannya gitu, Ustaz? Padahal firman ini untuk menolong gitu. Halo? Aduh, lagi susah begini, lagi di rumah, baca-baca firman. Aduh, mendingan, saya lakukan hal yang lebih penting. Coba, karena kupingnya tipis. Dia cuma dengar tentang corona, dengar tentang krisis, resesi, terus depresi ekonomi, terus akan digonjang-ganjing, katanya tentang akhir zaman. Kita juga tahu bahwa zaman akan berakhir kok. Tapi kuping ini harus tebal gitu. Tebal dengan apa? Dengan perkataan dan janji Tuhan. Bukan tipis dengar apa kata orang. Setiap kali kita dengar kata orang, jatuhlah kita. Sedangkan kalau kata Tuhan, baca firman, utang nih. Sampai 12 pasal, 14 pasal. Saya bukan menyindir, tapi kan kita bilang bahwa bagi Tuhan, with God. Tapi pertanyaannya, what kind of person? Pribadi macam apa yang bersama dengan Tuhan? Oke, Anda bilang, oh it could be anybody, everyone, betul. Tapi kalau kita melihat kenyataannya gitu, kalau kita melihat bukti kebenarannya, dia datang kepada Maria, saudara. Dia nggak kumpulkan banyak orang gitu, sampai 1 juta umat bisa dia kumpulkan. Bahkan seluruh orang di kolong langit itu, ya, dia bisa kumpulkan. Seperti dalam Kisah Para Rasul, ketika hari Pentakosta itu katanya seluruh orang percaya di kolong bumi, katanya di kolong langit sedang berkumpul. Betul nggak? Coba lihat di Kisah Para Rasul nanti. Dia bisa lakukan itu, tapi khusus untuk pemberitaan Yesus. Hanya yang pertama Maria, terus Yusuf, terus 3 orang Majus, terus gembala-gembala. Jadi satu kelompok yang sifatnya sederhana, terus hanya segelintir. Jadi kalau kita melihat berita kemenangan dari Tuhan, itu nggak perlu gembar-gembor banyak orang. Seperti pilkada, pilgub, pilpres, yang kalau di lapangan mau ya sebanyak-banyaknya dan terus dikatakan, oh kita menang. Nggak yang begitu. Yang saya tahu bahwa satu orang saja seperti Maria, with God, so nothing is impossible. Amin. Sekali lagi, satu orang saja yang namanya Maria, with God, so nothing is impossible. For nothing is impossible for God. Yeah. With God, nothing is impossible. Jadi tidak ada yang mustahil with God. For with God, bersama dengan Tuhan. Jadi tadi saya katakan, yang ngomong siapa? Yang tanya siapa? Yang jawab siapa? Jangan dirubah. Yang tanya adalah gereja Tuhan. Sudah dijawab oleh Tuhan. For with me, bersama denganku, bersama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pertanyaannya sekarang,
Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa mengerjakan segala sesuatu, dan bukan dia membutuhkan, hanya dia bertanya kembali dan juga menjawabnya, siapa yang mau bersama dengan aku? Dan ini adalah jawabanku, tidak ada yang mustahil. Saya tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari, di tengah-tengah ketidakpastian, ada begitu banyak kabar-kabar yang jangankan Anda, saya pun juga merasa, oh Tuhan, apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang harus saya kerjakan. Bahkan bukan hanya menguatkan diri sendiri, tapi juga kalau boleh bisa menguatkan all owners pada malam hari ini. Malam hari ini adalah malam yang baik, malam di mana Tuhan mengunjungi kita, malam di mana malaikat Tuhan pada Natal yang pertama mengunjungi gereja Tuhan yang bernama Maria. Dan malam hari ini, catat tanggalnya dengan baik, di hari yang pertama, di bulan yang ke-9. Amin. Bulan yang ke-9. Anda ingat di bulan yang ke-6, ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, ya, dan kenyataannya Maria terus tinggal 3 bulan di Ibu Elizabeth, berarti 9 bulan. Hari ini, di bulan yang ke-9, Tuhan melawat kita. Di hari yang pertama, September 1st September, dia melawat kita. Dan biasanya kalau udah biasanya orang bilang masa-masa Natal. Anda mendapatkan berita pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus di hari yang pertama, bulan September masuk Oktober, November, dan Desember. Mari saudara, bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayo kita kencangkan baca firman. Ayo, saya merasa diberkati sekali. Tim 7 mengatakan kepada saya, Pak, bertambah lagi orang. Berapa? 40. Saudara, 40 orang. Pak, cantumkan nama saya, masukkan nama saya di dalam pembacaan firman Brown Bible Reading One Worship Night. Maksud saya begini, para anggota-anggota yang awal yang mendaftarkan diri, jangan mau kalah. Yuk, kita baca aja. Saya nggak ngerti Pak, baca aja udah, baca ya. Anda sedang bersama dengan Tuhan. Amin. Anda sedang bersama dengan kata-katanya. Yuk, bacanya. Pengertiannya nanti Tuhan akan berikan. Baca aja. Baca seperti orang bodoh aja. Seperti domba yang disembelih aja. Baca aja. Jangan utang-utang. Kita juga punya utang gak enak. Kita juga diutangi orang terus gak bayar-bayar, gak enak. Mari kita berlaku seperti pahlawan, orang-orang yang menang. Kita gak punya hutang untuk urusan ini. Hutang kita boleh soal dosa, boleh soal keselamatan, tapi kita mau bayar melalui baca firman. Setelah baca, renungkan itu firman. Amin. Baru renungan. Oh, kemarin baca Abraham gitu ya. Oh, ketika Anda sedang merenungkan, rohnya masuk with God. Jadi kalau Anda tanya, bagaimana ya dengan bersama dengan Tuhan? Ini udah, jangan pedulikan dulu masalah dan persoalan, udah bersama dengan Tuhan dulu aja. Kayak orang bodoh saya bilang, seperti orang sederhana gitu, orang-orang sederhana, udah baca aja.
Sudah 2 pasal, ya udah 2 pasal. Ada yang terus melejit sendirian 10 pasal. Amin. Saya bilang sama Mimin, saya sudah sampai. Ada yang baru di Keluaran, dia udah di Imamat. Puji Tuhan. Saya bilang jangan larang, biarin, bagus. Nanti dia mau balik lagi, silahkan. Yang penting baca. Nanti pengertiannya, setelah Anda merenungkan pengertian, akhirnya Anda bisa melakukan, saya bisa melakukan, karena udah baca, udah merenungkan. Oh begini, oh obatnya begini, oh harus dijawab dengan ini, harus dilakukan dengan begini, gitu. Akhirnya kita menjadi orang yang cerdas di hadapan Tuhan. Bukan cuma Tuhan masukin segala sesuatu dijejali, tidak. Tapi kita dulu yang buka, kita dulu yang baca. Apalagi hari ini Brown sudah berapa orang? 172. Wah, luar biasa, sudah mendekati 200. Itu kan jumlah yang banyak. Dari satu kelompok yang namanya cuma One Worship Night. Yuk, habis kita baca, kita renungkan, terus kita lakukan, tanpa sadar, you and me be with God, menjadi pribadi yang bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah bersama, baru masuk kalimat yang berikut, nothing is impossible. Yang tidak punya pekerjaan anehnya, diberkati aja. Yang kata dokter susah disembuhkan, sembuh aja. Atau kadang ya masih penyakitnya masih bersarang, tapi kok rasanya enak. Because you are with God. Anda bersama dengan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aspek apapun, bersama dengan Tuhan. So, segala sesuatu menjadi mungkin. Ya, all things, ya, everything, ya, nothing, tidak ada satupun nothing, tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan. Kita sudah masuk di bulan yang ke-9, hari yang pertama. Ayo kita genjot lagi, ekstra tenaga kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika krisis, bahkan resesi dan depresi itu datang, kita tetap bisa berjalan. Because we are with God. Janji ya, tidak ada yang berhutang lagi untuk ini. Amin. Baca. Siapkan waktu buat Tuhan. Nanti Tuhan memang yang sudah menyiapkan waktunya buat kita, akan lebih lagi kita rasakan. Kok dia rasa dekat ya? Aku rasa dekat. Bukan kita, aku rasa Tuhan dekat dengan aku. Bukan, Anda yang sedang mendekati Tuhan. Jadi Anda rasa itu dekat. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Terus salam hormat saya untuk keluarga Anda, keluarga inti, keluarga besar. Dan have a blessed night. God bless you. Thank you so much. Terima kasih untuk atensi, perhatian saudara. Dan boleh bergabung di dalam One Worship Night yang entah sudah masuk hari yang keberapa ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai hidup kita semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you. Bye-bye. Good night. Amin.